Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romdoni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang pertengkaran Ahok dengan anak buah Erick Thohir, yaitu tentang BUMN ya. Eh, Kalau kita melihat kiprah dari Ahok sendiri itu bisa bisa jadi ya menjadi whistleblower ya terhadap kinerja BUMN kita sekarang ya. Di satu sisi kadang Ahok itu melangkahi fungsinya sendiri sebagai komisaris ya yang seharusnya dilakukan oleh pihak lain seperti Dirut ya. Nah, ini ada berita yang panas ya dari CNN Indonesia ya dengan judul anak buah Erick Thohir minta Ahok tak berlagak seperti Dirut ya. Langsung saya bacakan. Jakarta, CNN Indonesia, staf khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga meminta Komisaris Utama Komut PT Pertamina Persero Basuki Cahayapurnama Ahok untuk tidak bertindak selayaknya Direktur Utama Dirut. Jangan sampai Pak Ahok ini di Pertamina jadi komisaris berasa direktur gitu. Komut terasa Dirut tuh. Jangan. Harus tahu batasan-batasannya, terang Arya kepada CNN Indonesia.com. Saran itu disampaikan Arya sebagai respon kemarahan Ahok yang menyampaikan bahwa kontrak bisnis kerap merugikan BUMN, termasuk Pertamina. Ia menyarankan agar Ahok semakin banyak belajar tentang transformasi yang sedang dilakukan Kementerian Pimpinan Erick Thohir tersebut. Kita berharap ke depan Pak Ahok semakin banyak nih belajar apa yang sedang dilakukan BUMN. Jangan sampai Pak Ahok seperti komut ketinggalan kereta, jelasnya. Sebab masalah yang diperbincangkan Ahok sudah menjadi perhatian Kementerian BUMN sejak lama. Bahkan Erick Thohir telah mengingatkan agar proyek di perusahaan plat merah tidak menjadi bancaan korupsi dan kerjasama antara BUMN dapat memberikan keuntungan satu sama lain. Hingga saat ini Arya menyatakan kementeriannya sedang menjalankan 5 transformasi yang akan dilakukan seluruh perseroan secara bersamaan. Jadi saya bingung juga kalau Pak Ahok nggak paham 5 transformasi yang kita lakukan di BUMN. Sebagai komut itu, seharusnya jadi acuan Pak Ahok, imbuh dia. Sebelumnya Ahok dalam kanal YouTube-nya menyatakan banyak kontrak di BUMN yang merugikan termasuk Pertamina. Ia pun marah dengan temuan tersebut sebab kontraknya justru menguntungkan pihak lain ya. Ya. Nah, itu berita yang panas ya tentang bagaimana Ahok itu ketika berada di posisinya selalu menjadi whistleblower ya, bongkar-bongkar kasus ataupun bongkar-bongkar sesuatu yang nggak benar. Nah, sobat sekalian ya, kalau melihat tabiat Ahok ini memang itu hal yang biasa ya, kalau dia itu mempunyai keinginan untuk terus menjadikan apa yang dia sekarang duduki ya itu menjadi lebih baik ya. Temuan-temuannya itu selalu mengundang kontroversi sekaligus mengandung temuan-temuan baru ya. Perkataan tentang banyak kontrak BUMN ya yang merugikan Pertamina ya. Semuanya menjadi rahasia umum ya. Kalau kita melihat kinerja Pertamina di era kalau kita melihat kinerja BUMN itu menjadi suatu hal yang umum ya. BUMN kita itu sering merugi ya kan. Nah, dan memang sudah hal yang umum juga ya kalau tata kelola BUMN kita itu kurang lebih tidak begitu bagus ya. Kita jauh daripada ketinggalan daripada negeri-negeri tetangga ya. Ya, kita tidak usah melirik dulu lah ya dalam hal kinerja kita sangat buruk ya. Bayangkan dengan Pertamina ya, perusahaan monopoli itu bagaimana ceritanya bisa merugi ya, padahal dia yang memonopoli
ataupun menjadi perusahaan satu-satunya nasional tentang minyak. Bagaimana bisa merugi? Itu juga banyak sekali BUMN-BUMN lain yang notabene juga memonopoli bisnis tetapi juga merugi ya. Ini patut dipertanyakan gitu. Apakah menjadi bancaan korupsi ya yang tadi sudah disampaikan ataupun memang kurang manajemen gitu ya. Kalau kita melihat kasus Ahok ini yang sering sekali ya mengkoreksi BUMN khususnya Pertamina, kita bisa bedakan dua hal ya. Pertama, dalam kasus Ahok ini bagaimana kinerja BUMN itu sendiri ya. Dalam hal ini Pertamina, dan hal yang selanjutnya adalah apakah yang disampaikan Ahok ini benar ada apa adanya gitu. Yang pertama ya, tentang kinerja BUMN ya ataupun kinerja komisaris ya. Dikatakan bahwasanya memang ya sebenarnya untuk menyampaikan informasi tentang internal ya BUMN terutama Pertamina itu memang bukan tugas dari komisaris utama ya, Dewan Komisaris bukan ya, tetapi adalah tugas dari direksi, Dewan Direksi ya. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Arya Sinulinga itu benar ya. Jadi ada aturan-aturan yang harus dipatuhi ya selama Ahok ini menjabat sebagai komisaris utama ya. Jadi komisaris utama itu yang sudah kita ketahui bersama adalah fungsinya sebagai pengawas perusahaan ya. Pengawas perusahaan yang ketika itu ada temuan-temuan itu bisa langsung eh, di, dipertimbangkan ya, disampaikan kepada direksi utama dulu ya, direksi utama ya tentang temuan yang ada dalam perusahaan tersebut ya. Nah memang, nah kemudian kalau temuan itu ya benar-benar merugikan perusahaan ya, merugikan dalam ini Pertamina ya, komisaris itu bisa memecat dewan direksi gitu atas persetujuan pemegang saham ya. Jadi memang fungsi komisaris itu hanya pengawas ya, hanya pengawas yang mengawasi kegiatan perusahaan dan langsung disampaikan kepada direksi ya, tidak menyampaikan kepada keluar ya. Untuk menyampaikan informasi kepada keluar itu memang menjadi tugas dewan direksi gitu. Dan memang banyak sekali ya kita itu melihat banyak dalam hal ini dewan direksi juga kadang melangkahi step-step dalam hal kebijakan ya. Seharusnya dia harus mempertimbangkan dulu dengan komisaris dan bukan langsung yang kita ketahui langsung meloncat ke mempertimbangkan kebijakan itu ke Kementerian BUMN gitu. Jadi ini juga yang menjadi koreksi dari Ahok yang terus-menerus melangkahi ya komisaris langsung ke Kementerian BUMN yang itu juga menyalahi aturan gitu. Nah, itu harus satu sisi fungsi dalam hal komisaris dan dewan direksi. Dan fungsi hal yang lain yaitu tentang apa substansi dari Ahok itu sendiri. Ya, dia sampaikan bahwasanya BUMN yang kontrak yang ada di Pertamina itu ya, yang melibatkan pihak lain itu banyak merugikan BUMN ya termasuk Pertamina. Nah, dalam hal ini bisa saja apa yang dilakukan temuan dari Ahok itu bisa benar ya. Dan kalaupun itu benar ya, ya harus disampaikan dahulu kepada direksi utama ya, dewan direksi untuk mengkaji ya tentang kontrak-kontrak dalam BUMN ini terutama tentang Pertamina ya. Dan kita ketahui ya
tata kelola BUMN ini, BUMN kita itu tidaklah terlalu bagus ya. Kita ketahui bahwasanya BUMN yang ada sekarang itu mayoritas merugi ya, coba bayangkan. Jadi memang bermasalah dalam hal manajemen ya, bermasalah dalam tata kelola gitu. Jadi dalam hal ini ya, PR besar dari Menteri BUMN sendiri untuk memperbaiki governance dari BUMN gitu. Nah ini sudah rugi, bukan rugi yang sedikit gitu. Dan ini adalah perusahaan negara, harus mempertanggungjawabkan ya. Jadi uang negara yang seharusnya bisa dinikmati dalam hal BUMN ini bisa dinikmati oleh rakyat dengan harga yang murah pun ya, itu kita tidak mendapatkan ya. Ya kita berharap bahwasanya Menteri BUMN ya, dalam hal ini Erick Thohir, segera mereview tentang kebijakan-kebijakan dalam BUMN itu sendiri ya. Kalau kita sering melihat ini rugi terus ya, lebih baik dibubarkan saja gitu ya. Dan ini sudah lama sekali itu terjadi. BUMN itu sudah banyak sekali tidak produktif dalam mengelola ya, dalam internal sendiri, dan juga bagaimana kinerja BUMN itu menguntungkan negara ya, menguntungkan negara, dan juga bagaimana BUMN itu yang pada akhirnya harusnya ya menambah budget untuk budget dalam BUMN sendiri ya. Yang pertama harus mereformasi ya governance dalam internal BUMN. Yang kedua memang harus meningkatkan clean government ya. Jadi ada dua, good governance dan clean government, yang harus benar-benar diperhatikan oleh Kementerian BUMN. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Romani. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.